Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cara penggulungan spool, yaitu spool CB 100 ataupun GL 100, CB 125 ataupun C70. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Oke, untuk cara penggulungannya magnet magnet spool GL100 sama GL125 ataupun C70 itu beda-beda. Kita lihat dulu dari segi magnet. Ini punya GL100. Magnetnya ini ada 4 magnet, 1 2 3 dan 4. Ini magnetnya cukup berat juga, hampir sama kayak punya RE King. RE King kan cuma lebih berat RE King sedikit. RE King kan sekitar 1000 gram, lebih dikit lah kalau nggak salah. Sedangkan kalau ini tuh sekitar 800-an. Udah pernah saya timbang juga kok di video-video sebelumnya. Maaf karena tadi videonya saya jeda sedikit karena ada iklan sebentar tadi. Oke, kita lanjut. Dalam masalah timbangan beratnya ini berapa kilo, di video saya yang sebelumnya udah saya pernah timbang. Ini yang magnet GL100 itu sekitar 800-an. Kalau yang magnet GL125 ataupun CB125 terus C70 itu ringan, lebih ringan dari mungkin sekitar 400-an kalau nggak salah, 400 gram kalau nggak salah loh ya. Coba dicek di video saya yang sebelumnya, ada kok pernah saya timbang. Nah, untuk cara penggulungannya, kita bahas yang untuk magnet GL100 dulu ya. GL100 CB100 itu gulungannya tuh kalau misalnya cuma butuh satu spool seperti ini, itu cukup satu aja, satu gulungan. Jadi putarannya ini gulungannya itu searah jarum jam ya, ingat searah jarum jam. Kalau misalnya pengen cuma satu spool untuk GL100, CB125, C70 semuanya sama sih. Kalau cuma satu spool ya, jadi satu gulungan aja. Kalau misalnya satu gulungannya aja tuh memang sekiranya kurang, 2 gulungan juga bisa. Nah, tapi sebenarnya itu gulungannya itu juga ada caranya gitu loh, nggak asal gulung aja enggak. Kalau cuma ini yang dipasang untuk untuk RE King, yaitu usahakan gulungannya itu hambatannya itu sama seperti orinya CDI RE King, orinya spool CDI RE King. Contoh, kalau misalnya spool CDI RE King hambatannya itu 300 misalnya, permisalan, ini cuma permisalan ya. Jadi gulung aja ini semua ini sampai dapat 300 hambatan. Kalau misalnya pengen di upgrade nggak masalah, tambah aja 10 ataupun 20, dan itu untuk pakai CDI standarnya masih bisa. Tapi kalau misalnya upgrade-nya lebih dari 20, entah itu 30, 40, 50, alangkah baiknya CDI-nya diganti. Bisa juga menggunakan CDI rakitan. Itu terutama itu yang harus dicatat. Nah,
Sekarang gimana caranya kalau misalnya pakai 2 spool? Bisa. Contoh, ini spool satunya di sini kan. Nah, sedangkan pengen 2 spool pengapian, itu ada 2 cara. Bisa berdampingan seperti ini, bisa juga berlawanan. Jadi satu arah seperti ini. Cuma ini kan udah nggak ada, ini udah dipotong. Begini aja yang buat contoh. Sini sama sini. Nah, tuh. Kalau misalnya gulungannya itu cuma berdampingan seperti ini, jadi habis digulung sini, serasa udah penuh, langsung nyambung ke sini aja nggak masalah. Langsung nyambung ke sini, jadi habis digulung seret langsung nyambung ke sini, nggak masalah. Digulung lagi terus seperlunya aja. Nah, itu untuk GL100, GL125 ataupun C70 itu sama. Kalau misalnya gulungan spoolnya kiri kanannya sama loh ya, maksudnya itu berdampingan seperti ini. Tapi kalau misalnya berlawanan seperti ini, sini dengan sini, contoh kalau GL100 lilitan gulungannya itu usahakan, maaf tadi ada iklan lagi. Kita lanjut tadi yang cara penggulungan GL spool untuk GL100, yaitu GL100 itu kan magnetnya kan tadi kan ada 4, sedangkan CB125 ataupun C70 ini magnetnya itu ada 6, dan biasanya ukurannya itu lebih kecil dari ini, lebih ringan. Jadi beda cara penggulungannya. Untuk yang GL100, kalau misalnya gulungannya itu di berlawanan seperti ini, di sini sama sini, itu cara penggulungannya pertama, yang gulungan pertama ini searah jarum jam. Jadi seperti ini kan. Nah, ini searah jarum jam. Kemudian yang ini gulungannya juga sama searah jarum jam juga. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami kan? Nah, setelah itu kalau udah selesai, itu untuk GL100, untuk GL100 ya, yang magnetnya 4. Nah, sedangkan kalau untuk yang CB125 ataupun C70 itu gulungannya itu enggak searah. Jadi pertama gulungannya searah seperti ini, gulungannya itu searah jarum jam, sedangkan yang satunya berlawanan jarum jam. Jadi yang awalnya ini muternya ke kanan, gulungannya ke kanan, sedangkan yang setelahnya ini, yang gulungan kedua ini gulungannya itu ke kiri. Ini untuk magnet CB125 ataupun C70. Terkhusus untuk yang magnetnya ini 6 ya, bukan 4 seperti ini. Nah, sekarang gimana cara masangnya? Yaitu ketika gulungan pertama awal, anggap saja ini nyambungnya itu ke masa gulungan awal. Nah, terus setelah sampai pucuk sini, pucuknya ini disambung ke sini juga sama ke pucuknya juga. Jadi awalnya sini tuh digulung dari sini, anggap ini juga ke masa gitu kan, terus digulung ulang sampai selesai mentok. Nah,
yang ujung ini tadi, ujung gulungan itu ketemu dengan ujung gulungan yang di sini tadi, itu untuk magnet C125 ataupun C70. Sedangkan kalau magnet GL100 itu ujungnya ini ketemu dengan awal gulungan. Jadi intinya itu sebenarnya sama seperti nyambung gitu loh. Kalau yang C125 ataupun C70 kan gulungannya kan berbeda. Sedangkan beda apa nih mengarani? Beda putaran, beda gulungan. Arahnya kan berbeda. Gulungan pertama ini tadi searah jarum jam, sedangkan gulungan kedua itu berlawanan jarum jam. Sebenarnya sudah banyak kan tutorial cara pemasangannya ataupun cara nyetinya magnet CB atau apa. Sedangkan kalau cara penggulungannya itu mungkin ada di YouTube, cuma nggak banyak. Nah, salah satunya saya ini ingin menjelaskan seperti ini cara penggulungannya, biar orang-orang yang ingin menggulung sendiri itu bisa mencoba sendiri, riset sendiri. Soalnya kalau gimana ya, gulungkan sepul ke orang lain itu juga kan bayar, biayanya juga nggak murah gitu loh ya. Saya pribadi ingin semua orang itu bisa terampil sendiri, walaupun awalnya itu mencoba kemudian gagal, mencoba lagi, gagal lagi, mencoba terus sampai sukses seperti itu. Jadi memudahkan orang lain, bukan berarti bukan untuk saya sendiri, enggak, untuk orang lain juga semuanya. Selagi itu bermanfaat ya apa salahnya gitu loh. Jadi intinya bisa dipahami ya, untuk magnet CB ataupun GL yang 4 magnet seperti ini, itu gulungannya tadi pertama, kalau misalnya cuma pakai 1 gulungan boleh, silahkan. 2 gulungan boleh, kiri kanan berdampingan seperti ini boleh. Ini enggak cuma hanya untuk GL100 ya, GL100, CB125 ataupun C70 semuanya juga sama, nggak apa-apa, nggak masalah, berdampingan seperti ini. Dan arah gulungannya juga sama, jadi searah. Sedangkan kalau misalnya kayak gini, berlawanan seperti ini, nah berlawanan seperti ini itu gulungannya beda ya. Kalau GL100 itu searah semua, sedangkan kalau CB125 ataupun C70 itu putarannya berbeda. Gulungan awal ini searah jarum jam, sedangkan gulungan kedua itu berlawanan jarum jam. Jadi mungkin bisa difahami. Kalau misalnya ada yang masih belum bisa difahami, ya bisa ditanyakan di komen ataupun nanti WA aja di saya. Nanti saya taruh di deskripsi nomor WA saya. Nah, ini juga kalau misalnya pengen RE King pakai magnet seperti ini, walaupun berat seperti ini juga, dia tuh dapat limitnya itu lebih cepat. Kenapa? Karena dia itu magnetnya kecil, lebih kecil, jadi putarannya itu lebih cepat. Beda dengan magnet yang besar, walaupun ringan juga ya sama sebenarnya. Intinya itu dari beratnya juga pengaruh, dari ukuran magnetnya juga pengaruh. Kalau misalnya pengen buat player nggak masalah juga, ini pakai ini itu bisa sebenarnya. Dan sebenarnya kalau pakai magnet standar pun
masih bawaan ori itu juga bisa sebenarnya, cuma rasanya ya agak beda gitu loh, suaranya juga agak beda, kesannya itu kan nggak cepet kalau pakai knalpot apa, pakai magnet ori RX King, karena magnetnya kan besar. Sedangkan kalau magnet ini identik kan cepet, dapat limiternya itu lebih cepat karena magnetnya itu kecil. Nah, untuk gulungannya ini sendiri usahakan jangan lebih jauh dari orinya. Contoh kalau dipasang di RX King itu hambatannya berapa, jangan lebih dari itu. Maksudnya itu ya sekitar itu. Kalau misalnya lebih dari itu ya lebih 10 atau 20 itu nggak masalah. Yang penting jangan lebih banyak dari itu. Mungkin lebih dari 30 ataupun 40, 50 jangan. Lebih baik kalau seperti itu pakai CDI rakitan ataupun CDI racing yang banyak dijual juga, itu paling seperti itu. Dan gulungan spool itu kan beda-beda ya, ada yang pakai kawat 011, 012, 015, 018. Nah, itu juga mempunyai karakter sendiri gitu loh. Semakin besar kawatnya itu bawahnya itu semakin galak, sedangkan semakin kecil kawatnya itu dia itu mesinnya itu putarannya itu semakin lembut, identiknya itu kepada lembut, nggak galak sekali. Cuma kalau yang kawat kecil otomatis kan gulungannya kan lebih banyak, nah tapi itu bawahnya lembut tapi atasnya bisa jambak, tapi dengan catatan harus settingannya harus dapat, harus pas. Kalau nggak pas yo nggak bisa jamin gitu loh. Kalau misalnya pengen bawahnya galak, atasnya juga tetap ngisi, bisa. Itu tergantung gimana caranya kita mengolah sendiri gitu loh. Jadi nggak masalah, buat risetan juga nggak masalah. Lebih baik seperti itu daripada harus jagain orang seperti ini gitu. Ya bukan, ya nggak salah juga orang jagain seperti itu, nggak salah juga, itu hak mereka gitu loh. Sedangkan kalau saya pribadi itu juga saya pengen bisa gitu. Jadi selagi saya punya keinginan untuk bisa, saya juga kadang ya riset sendiri seperti itu. Kadang gagal, kadang berhasil. Yang namanya gagal itu pasti ada. Cuma tergantung kita itu mau berusaha lagi atau enggak. Gitu. Jadi pada intinya kita kembali ke pembahasan, yaitu cara penggulungannya ini tadi sudah selesai ya. Pertama untuk GL100, CB125, C70 semuanya itu bisa menggunakan satu spool ataupun menggunakan dua spool juga bisa, nggak perlu berlawanan gulungannya. Cuma perbedaannya itu yang berlawanan kalau misalnya pakai dua spool yang berlawanan seperti ini, berhadapan maksudnya, berhadapan seperti ini. Kalau GL100 itu satu arah, searah jarum jam. Kalau CB125 ataupun C70 itu pertama searah jarum jam, kedua berlawanan jarum jam. Jadi mungkin seperti itu penjelasannya, nggak terlalu banyak juga, sebenarnya mudah kok. Kalau misalnya kita tahu itu, kita semuanya itu jadi mudah. Ingat, dan saran saya jangan, kalau misalnya pakai CDI standar, contoh CDI RC gitu ya, itu usahakan spoolnya ini hambatannya jangan lebih banyak dari orinya RX King. Wis, kalau bisa dibikin pas saja untuk amannya. Ataupun kalau misalnya dilebihin sedikit, di upgrade sedikit juga boleh.
intinya jangan terlalu banyak upgrade-nya. Ditakutkannya apa? Takutnya nanti CDI-nya cepat rusak gitu. Dan sebenarnya cara memperbesar pengapian itu dari 10 juga bisa. 10 gulungannya semakin banyak, itu semakin besar juga, apinya semakin besar. Tapi ada tapinya, kekurangannya itu apa? Dia itu mesin itu cepat panas. Kadang juga koil itu cepat panas juga, koil CDI atau apapun itu, bagian-bagian mesinnya, listriknya itu semua itu identik panas semua gitu loh, cepat panas. Jadi alangkah baiknya ya wes pakai seperti standar motornya aja, jangan banyak-banyak udah. Mungkin videonya untuk saat ini cukup sampai sini aja. Nanti kalau ada lagi kita bikin video lagi insya Allah. Yaudah, jadi mungkin ini sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya banyak salah ataupun salah kata, ataupun jika memang salah semua ya wes saya minta maaf kalau misalnya saya salah semua. Intinya saya ini bikin video itu untuk berbagi juga, enggak cuma untuk saya pribadi, enggak. Yaudah, mungkin ini sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dan kalau misalnya pengen konsultasi ya nggak masalah, nanti bisa WA saya, WA nya saya taruh di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.